Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu ada bersama dan menopang kita di dalam segala keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kuasa-Mu yang selalu Tuhan nyatakan, dan pertolongan-Mu yang Tuhan senantiasa berikan. Pada saat ini kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Imamat pasal 17 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin itu adalah zina. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kali seorang karyawan di sebuah tempat penjualan makanan merasa terbeban dengan situasi sepi di tempat ia bekerja. Ia kemudian mendatangi pemilik usaha dan berkata bahwa ia punya saran agar sang pemilik pergi ke suatu daerah di Jawa untuk mencari penglaris. Sang pemilik mengatakan dia tidak akan cari penglarisan semacam itu. Mau rame atau sepi, dia tetap akan mengandalkan Tuhan. Istilah penglaris sudah tidak asing lagi bagi banyak orang, apalagi yang punya usaha. Ada dua bentuk penglaris, saudara. Pertama adalah penglaris yang positif, yang tidak berlawanan dengan firman Tuhan. Apa itu penglaris yang positif? Yaitu strategi usaha yang baik, pelayanan yang ramah, kualitas produk yang baik, promosi dan pemasaran yang kreatif, kebersihan tempat usaha, dan doa, serta pengandalan akan Tuhan. Ini yang namanya penglaris yang benar. Tapi penglaris yang lain yang salah, yang negatif, yang seringkali dilakukan banyak orang adalah mencari keberuntungan, mencari rejeki, mencari berkat di luar dari kehendak firman Tuhan. Penglarisan yang negatif itu caranya adalah dengan berdoa di gunung-gunung, berdoa kepada arwah-arwah, meminta jimat, mantra ritual yang khusus, sesajen dan persembahan gaib, juga pelet, pengasihan, dan berbagai aktivitas okultisme yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari cara-cara yang di luar Tuhan. Kita perhatikan di sini dalam Imamat 17 ayat 7. Firman Tuhan berkata, janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin itu adalah zina. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Terjemahan jin-jin di sini dalam bahasa aslinya sebenarnya berbicara tentang setan atau iblis, yang dalam konteks pada waktu itu digambarkan seperti rupa seekor kambing yang berambut sangat lebat dan bertanduk. Jadi inti dari firman Tuhan dalam Imamat 17 ayat 7 ini, Tuhan melarang setiap orang untuk mempersembahkan korban kepada iblis. Seringkali ada yang mengatakan jin itu punya agama. Setan tidak punya agama, saudara. Tidak ada jin Kristen, tidak ada jin agama-agama yang lain. Namanya setan ya setan, saudara. Jin itu atau setan bermusuhan dengan Allah. Setan tahu akan eksistensi Tuhan, tapi setan tidak mau tunduk kepada Tuhan. Sebagian dari bangsa Israel punya kebiasaan mengikuti tradisi ritual bangsa-bangsa sekitarnya. Mereka juga mengikuti tradisi ritual bangsa Mesir, dan mereka juga membuat ritual-ritual sendiri, di mana salah satunya adalah mempersembahkan korban kepada iblis, mempersembahkan korban kepada apa yang mereka gambarkan sebagai pribadi yang dapat menolong mereka memberikan keberuntungan.
Nah, Tuhan melarang semua aktivitas yang demikian. Tuhan mau agar kita percaya kepadanya, berfokus kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan senantiasa. Setiap penyembahan kita, ibadah kita, pengorbanan kita, hendaknya hanya ditujukan kepada Tuhan saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari andalkan Tuhan dan berharap selalu kepadanya. Dalam Mazmur 127 ayat 1 tertulis, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga." Semua berkat, rezeki, keberuntungan itu datang dari Tuhan. Bagian kita adalah berusaha, tapi selebihnya adalah kedaulatan dan berkat kemurahan Tuhan. Mari andalkan Tuhan selalu dan percaya kepadanya dalam segala aspek di hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang menjadi kekuatan dan tuntunan bagi kami untuk melangkah di dalam kebenaran-Mu, hidup seturut kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu kuat di dalam iman kami, dan mengandalkan Engkau Tuhan senantiasa dalam segala usaha, kerja dan karya kami. Pimpin kami selalu ya Roh Kudus, untuk senantiasa berada di dalam kebenaran-Mu Tuhan, dan tidak menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam ini, berikan kami tidur yang nyenyak, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, yang menyampaikan permohonan doa lewat email, lewat WhatsApp, lewat kolom komentar di video ini. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa pertolongan, kesembuhan, pemulihan, kelepasan, dan mujizat-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami percaya kami alami pertolongan Tuhan, kami alami mujizat Tuhan. Ampunilah kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.